laki-laki mukmin. Ada juga laki-laki yang fasik. Ya, mentang-mentang dia suami kemudian dia bobrok, tidak perhatian, tidak penuh dengan kasih sayang, suka mukul, suka marah karena posisinya sebagai suami. Ini ngawur. Bukan ini yang sedang kita bahas teman-teman sekalian, karena kita tidak mungkin bahas sepihak ya. Karena kalau antum ikutin materi yang saya sampaikan di YouTube, ada manajemen rumah tangga Islami, itu panjang lebar saya jelaskan tentang bagaimana unsur timbal balik. Karena laki-laki yang bobrok juga kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Laki-laki yang tidak menjalankan, memberikan nafkah. Cukup hadis Nabi SAW yang berbunyi kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yakutu. Sungguh berat siksaan bagi seorang laki-laki yang membengkalaikan apa yang harus dia nafkahi, gitu kan? Ada saya temukan beberapa akhwat kita yang mengeluh, luar biasa, saya sampai tidak pernah tahu Ustaz dari mana saya harus makan. Suami saya nggak mau tahu tuh. Pokoknya dia cuma tahu tidur di rumah, tidak bekerja, saya yang banting tulang, gitu kan? Terus tiba-tiba laki-laki seperti ini mau lakukan poligami. Kira-kira berimbang nggak? Adil nggak? Nggak adil ini. Dan ibu itu mengatakan pada saya, Ustaz tiba-tiba dia menikah lagi. Alasannya, saya kan laki-laki, halal dalam agama. Jadi orang jadi benci hukum poligami gara-gara itu. Tugas antum kalau mau poligami yang sehat adalah bagaimana menjalankan sebagai laki-laki yang sebenarnya mendidik, memberikan nafkah. Jangan masuk setetes air di tenggorokan istri antum kecuali dari keringat antum. Jangan pernah malu hidup dari hasil keringat istri. Malu itu teman-teman sekalian. Banting tulang, karena itu memang kewajiban. Dan kalau semua kebutuhan istri sudah dipenuhi, saya yakin dia akan lunak sebenarnya. Tapi banyak laki-laki tidak memberikan hak istrinya, kemudian tiba-tiba mau memvonis dengan hukum Allah, nih pun poligami dalam Islam diperintahin. Mau tidak mau harus kau terima. Gak bisa seperti itu. Orang akan salah faham nanti, gitu kan? Dan sekali lagi teman-teman, memahami dalam masalah poligami ini karena berhubungan dengan masalah akan ada poligami di surga. Poligami itu hukum Allah dan bab tertinggi dalam bab nikah. Jadi tidak mungkin orang yang masih SD tiba-tiba dikasih kurikulum kuliah. Nggak paham dia. Nah banyak orang seperti itu. Dipaksain diri masih SD, ilmunya masih dangkal, tiba-tiba mau melangkah ke kuliah, nggak bisa nyambung. Pelajarin, programin. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi saya akan poligami. Mulai atur kebaikan-kebaikan yang terbaik dalam rumah tangga. Jadi nanti melangkahnya pun jelas gitu. Jelas, dan melangkah itu memang si istri tahu suaminya ini penyayang, pelindung, memang baik, gitu kan? Itu terjadi. Teman-teman saya yang aktivis memang, yang memang betul-betul mereka menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kendala dalam melangkah. Melangkah yang kedua, melangkah yang ketiga, mereka tidak punya kendala karena memang dalam kehidupan itu semuanya apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan sudah dijalankan. Enggak ada celah di mana ya dia membengkalaikan kewajibannya. Seperti itulah. Jadi kita sedang bicara teman-teman sekalian di sini adalah laki-laki ahli surga yang beriman kepada Allah SWT, banting tulang. Itu kan saya temukan Masya Allah ada bapak-bapak yang tarik gerobak dari pagi teman-teman sekalian sampai keringatan pulang malam hanya untuk mencari 10 ribu, 20 ribu rupiah. Kira-kira bagaimana istrinya enggak sayang dengan dia, gitu kan? Dia banting tulang, dia berikan hasil keringatnya, besok keluar lagi, gitu kan? Itu satu hal yang luar biasa sebenarnya. Jadi jangan sampai antum tunggangin salah nih. Ada orang yang malas, ada orang yang kasar, tidak berkasih sayang dengan pasangannya, kemudian tiba-tiba mau menunggangi poligami sebagai sebuah hukum. Ini nggak boleh. Ya. Jangan sampai rusak hukumullah ini, nggak boleh ya. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Melangkah poligami sunnah Nabi SAW, tapi jalankan sesuai dengan sunnah Nabi juga, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka insya Allah akan ada.